Oke, baik. Selamat datang di video presentasi kami. Kami mahasiswa semester 5, program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat sebagai pemenuhan kuliah online kami untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Hal ini dilakukan itu dikarenakan adanya keterbatasan untuk tatap muka yang dipengaruhi oleh COVID-19. Untuk Pak dosen dan teman-teman, dalam video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Angela Mirici sebagai moderator dan yang akan membahas tentang tingkat segmentasi pasar. Yang kedua, ada teman saya atas nama Veronica Uba. Dia akan membahas tentang dasar segmentasi pasar konsumen. Yang ketiga, ada teman saya atas nama Muhammad Zulkinanggi. Dia akan membahas tentang dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Dan yang terakhir, ada teman saya atas nama Marceliano Ade Kevin. Dia akan membahas tentang penentuan target pasar. Ya, berikutnya kita mulai saja pada topik yang pertama, yaitu tentang tingkat segmentasi pasar. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari suatu produk untuk semua pembeli. Alasan ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pasar potensial terbesar yang menghasilkan biaya terendah dan kemudian berujung pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Ada 4 tingkat segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran segmen, yang kedua ada pemasaran ceruk, yang ketiga ada pemasaran lokal, dan yang keempat ada pemasaran individual. Yang berikut adalah dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi unit geografis seperti negara-negara, bagian wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah atau di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variabel lokal. Yang kedua, segmentasi demografis. Variabel demografis yang digunakan untuk mensegmentasi pasar adalah yang sebagai berikut: usia dan tahap siklus hidup, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, dan kelas sosial. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Tingkat sumber daya yang berbeda meningkatkan atau membatasi ekspresi seseorang atas motivasi utamanya. 4 kelompok dengan sumber daya yang lebih tinggi adalah yang pertama penemu, pemikir, pencapai, dan orang yang mengalami. 4 kelompok dengan sumber daya yang rendah adalah penganut, pekerja keras, pembuat, dan yang bertahan hidup. Yang keempat, segmentasi perilaku. Dalam segmentasi ini, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap produk. A. Peran keputusan. B. Variabel perilaku yang terdiri atas kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, tahap kesiapan pembeli, status loyalitas, dan sikap. C. Model konversi. Berikutnya, dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Kita dapat mensegmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variabel sama kita gunakan dalam pasar konsumen, seperti
geografis, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Tetapi pemasar bisnis juga menggunakan variabel lain. Dalam industri sasaran terpilih, perusahaan dapat melakukan segmentasi berdasarkan ukuran perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan operasi terpisah untuk menjual kepada pelanggan besar dan kecil. Dalam industri sasaran dan ukuran pelanggan tertentu, selanjutnya perusahaan dapat mensegmentasikan lebih jauh lagi berdasarkan kriteria dan pembelian. Berikutnya, penentuan dan target pasar. Yang terdiri atas 1. Kriteria segmentasi efektif. Agar lebih bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. A. Struktur. B. Substansial. C. Dapat diakses. D. Dapat didiferensiasi. E. Dapat ditindaklanjuti. Yang kedua, mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi berbagai segmen, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran. A. Konsentrasi segmen tunggal. B. Spesialisasi selektif. C. Spesialisasi produk. D. Spesialisasi pasar. E. Cakupan pasar penuh. Dan yang ketiga, pertimbangan tambahan. Ada 2 pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen. A. Rencana investasi segmen per segmen. B. Pilihan etika target pasar. Ya, baik. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.